kebiasaan membaca itu jadi habit di keluargaku. Aku mau ini, aku suka nulis juga, aku juga mau dong jadi penulis gitu. Aku bilang ke ayah sama ibu dan jadi naskah itu nggak mengalami proses mandek gitu prosesnya selama ya kurang lebih 3 bulanan gitu, 3 bulan. Apakah Kak Martas masih berkecimpung di dunia literasi? Apakah ada hal-hal yang semakin mengimprove, semakin mendorong Kak Martas untuk menjadi lebih baik, semakin berkarya atau apa, boleh diceritakan? Oke. Ini masuk ke mu'alimat part ya, mu'alimat chapter sebenarnya gitu. Bagian paling menarik ya teman-teman ya. Karena kita sedang di mu'alimat gitu. Dan mungkin Kak Bella juga salah satu saksi dari perjalanan kita semua, perjalanan aku dalam berliterasi gitu di mu'alimat. Oke, masuk mu'alimat itu tahun 2019 ya kita. Tahun betul. 2019 sebelum Covid teman-teman. Betul. Itu sebelum Covid. Pas banget angkatan sebelum Covid. Iya, dan kita angkatan 99. Nah, sebelumnya aku mau cerita dulu gimana aku melanjutkan menulis di mu'alimat gitu. Waktu itu aku waktu mau masuk asrama nih Kak, aku sempet merasakan kayak keraguan gitu. Aku bilang ke ayah gimana aku melanjutkan nulisnya kan udah nggak bisa bawa laptop lagi, kurang terfasilitasi. betul, gitu ya. Udah nggak bisa, maksudnya udah nggak bisa setiap hari lagi buka laptop aksesnya ayah. tidak semudah gitu. seperti waktu di rumah gitu. Iya, walaupun dibilang nanti ada komputer perpustakaan, nanti ada tetap komputer difasilitasi dari madrasah. Iya, cuma kan tetap Khawatir. Intensitasnya berkurang dan Betul. mungkin di mu'alimat itu aku bakal lebih fokus sama nata adaptasi di mu'alimat dulu, nata kehidupan di mu'alimat dulu, baru bisa kembali lagi ke dunia tulis menulis itu. Di situ aku sempat khawatir, tapi ternyata alhamdulillah sekali aku justru menemukan mu'alimat ini itu tempat yang sangat apresiatif dengan hobi menulis dan literasi. Sangat mendukung ya. Betul. Kak ya. Oke. Kak Bella juga ngerasain nggak? Iya, ngerasain karena kebetulan alhamdulillah saya juga pernah bergabung dengan program-program dari Kak Mariam ini, dan itu berkaitan dengan literasi teman-teman. Kita menulis buku antologi bersama, dan saya juga pernah di sini kan kita juga diwajibkan untuk karya tulis ilmiah. Betul. Ya, pada tahun kelima, waktu kelas 5, dan itu sangat mengimprove kemampuan saya gitu ya dalam dunia kepenulisan gitu. Bener banget. Nah, mungkin lengkapnya boleh diceritakan lagi Kak. Nah, kenapa aku bilang mu'alimat itu sangat apresiatif dalam mendukung hal-hal kepenulisan kayak gini? Karena ternyata itu kan mu'alimat itu dikenal sekali banyak event ya Kak. Banyak event, banyak aktif banget teman-teman. Agenda mau dari madrasah sendiri, mau dari organisasi, ada organisasi dan kita santri. Ada 6 organisasi, 6 organisasi pilar utama. Nah, itu pokoknya dari event-event menulis yang entah itu pelatihan menulis atau itu lomba menulis atau itu diskusi, bahkan sekedar diskusi buku yang dimana itu tuh sangat aku sukai. Kayak akhirnya aku menemukan ini selama berapa ya, aku masih umur 12 tahun, selama 12 tahun mengimpikan hidupku, ini betul, gitu. ternyata aku menemukan ini tuh di mu'alimat gitu. Di mu'alimat itu di tahun pertama ceritanya adaptasi, kemudian ceritanya menemukan suasana yang oke. Terus Kak Bella ingat nggak kita kan pernah fortasi ya? Iya, fortasi. Nah, di fortasi itu ada yang namanya IPM Got Talent. Yes. Ya. Nah, IPM Got Talent yang dimana itu tuh ke tingkat pimpinan daerah. Iya, nah, kita sampai di pimpinan daerah juga. Iya. Alhamdulillah. Nah, itu ceritanya di IPM Got Talent semacam lomba untuk peserta fortasi seperti kami pada waktu itu. Aku ditunjuk salah satu kakak panitia fortasi untuk mengikuti ajang lomba cerpen. Di situ aku merasa langsung ya Kak, langsung terfasilitasi gitu. Alhamdulillah. Ada ininya, langsung ada wadahnya gitu. Iya, di situ aku merasa terwadahinya di situ. Kayak langsung dipercayakan untuk mewakili madrasah ikut lomba menulis dan kemudian didukung, disupport, gimana ditanyain progresnya sampai mana gitu. Nah, aku merasa itu sangat mendukung banget Kak. Nah, dan alhamdulillahnya waktu itu
meraih juara pertama. Alhamdulillah. Oke. Keren banget loh itu, iya. teman-teman itu baru kelas 1 di Mualimat, dan dimana itu masa-masa yang sulit ya. Karena bayangin dari SD harus SMP tiba-tiba di luar Kota. daerah Oh, ya, iya, ini kan dari Sumatera ke Jawa gitu kan, harus beradaptasi dulu, mengenal teman-teman, mengenal lingkungan, tapi sudah langsung berkarya dan dapat juara 1. Gitu. Keren banget Kak. Lanjut Kak, mungkin tahun kedua nih perjalanannya berlanjut seperti apa? Karena mengingat tahun kedua itu kita COVID ya, betul. COVID dan di rumah hampir sekitar 2 tahun, hampir sekitar 2 tahun. Kira-kira ada apa ini selama COVID ini, progresnya apa gitu? Oke. Lanjut dari kelas 1 itu ya, kelas 1 di situ aku sudah antusias gitulah mengikuti berbagai agenda menulis di Mualimat, yang salah satunya kemudian di IPM Got Talent itu. Iya. Nah, di tahun kedua itu COVID nih Kak. Iya. Sebenarnya tahun kedua itu adalah masa-masa aku bisa kembali menulis dengan bebas gitu ya. Istilahnya aku bisa kembali membuka laptop setiap hari dan kemudian tulis apa yang aku mau, seperti halnya yang aku lakukan ketika SD dulu. Nah, ya hari-hari mungkin berjalan seperti biasa sih Kak, tapi di tahun itu malahan justru adalah masa-masa aku menikmati karyaku yang sudah aku tulis ketika SD. Nah, jadi ketika SD itu kan banyak karya-karya yang sudah aku kirimkan, cuma kan nggak langsung terbit-terbit gitu kan Kak. Jadi nunggu beberapa waktu untuk bisa dapat dan memeluk sebagai buku cetak seperti ini tuh ya baru di tahun kedua di Mualimat itu. Nah, itu yang pertama Kak. Nah, habis itu yang selanjutnya jadi di kelas 1, by the way di kelas 1 itu ada salah satu momentum yang tentang literasi juga yang bikin aku semangat, itu adalah aku bergabung di komunitas pelajar kritis di Mualimat. Singkatannya itu adalah KPK teman-teman. Iya, jadi di waktu kelas 1 kan memang banyak komunitas-komunitas di bawah pimpinan PR IPM. Nah, saya kebetulan juga bergabung di KPK. Saya di M.com. M.com. Iya, Mualimat Cadre of Muhammadiyah. Another community-nya. Iya, another community-nya. Ini ya secara tidak langsung kita sudah punya hubungan gitu ya Kak, dari dulu ya. Lanjut Kak. Dimana KPK itu kan prokernya kayak bedah buku gitu, bedah film atau menulis apa gitu, kayak gitu. Dan itu selain mengaktifkan saya kembali kepada literasi, itu juga membantu untuk punya skill di kehidupan berorganisasi. Itu poin ini penting banget sih teman-teman. Bener. Karena emang di Mualimat itu teman-teman, kita nih dilatih nggak secara akademik saja tapi juga organisasinya. Jadi karena kita sebagai calon kader begitu ya, kader Muhammadiyah, maka leadership ini akan selalu dilatih gitu ya. Setiap tahun tuh ada wadahnya masing-masing, bermula dari komunitas, organisasi santri, MTS, dan berlanjut ke yang lain-lainnya. Lanjut Kak. Kemudian di tahun kedua nih. Lanjut langsung balik lagi di tahun kedua. Tahun kedua itu, nah ini kita partneran nih Kak di sini. Jadi plot twist ya teman-teman. Jadi di MTS Mualimat itu ada organisasi induk yang namanya Lembaga IPM MTS. Jadi dia IPM-nya atau OSIS-nya di MTS Mualimat gitu. Dan kebetulan ada di bidang namanya Pengkajian Ilmu Pengetahuan. Nah, di sini kita satu bidang lah, sesama anggota jadi bidang. Partner ya, ini nostalgia lah ya istilahnya. Coba Kak Bella gimana sih dulu kita selama di LIM tuh gimana ya Kak? Oh my god. Karena itu masa online teman-teman, jadi kayak mungkin euforianya kurang gitu ya. Jadi kayak kita cuma sekedar Zoom, kita mau proker apa, terus kita membuat sebuah grup, mengundang pemateri, kita Zoom, kita bikin grup, habis itu chat obrolan pelajar, kayak gitu-gitulah teman-teman. Dan itu ya memorable banget sih, kayak kenangan manis gitu ya. Meskipun online tapi tuh yang kita lakukan waktu itu juga sangat literasi abis pokoknya. Oh my god, kayak diskusi, lomba nulis gitu. Membuat ini sih masa-masa COVID itu lebih produktif gitu sih teman-teman. Kalau nggak ikut itu saya nggak produktif. Oke. Lanjut deh Kak. Tadi peralihan ke tahun kedua ketiga gimana Kak? Kedua ketiga tahun ketiga. Tahun kedua kan ikut ini tadi organisasi LIM. Nah,
Nah, tahun Lanjut ketiga tuh. itu kita kan udah berhenti ya Kak dari LIM. Iya, karena memang sudah emang satu periode udah habis Ah, gitu. masanya satu periode. Nah, di situ sebenarnya itu masih masa Covid juga ya, teman-teman. Masih, tapi udah di madrasah. ya kita sudah bisa kembali waktu itu. Masih pakai masker, Betul. jaga jarak dan lain-lain. Nah, itu masa-masa yang sangat Betul banget. luar biasa. Dan tanpa kita sadar nih ya Kak ya, itu sudah berjalan 5 tahun yang lalu loh Kak. Iya. 2025 teman-teman. Ya 6 tahun, 5 Iya, tahun yang iya, lalu. Oh 6 my god, tahun. sekarang 2025. Dan Lihat sangat ya. ini ya, Jadi tidak terasa. nostalgia talk juga nih Kak ya. Ya. Oke. Oke. Sebenarnya di tahun ketiga itu nggak ada hal yang signifikan sih teman-teman, karena pada waktu itu Covid, tapi aku di asrama di madrasah kayak misal ada keadaan di mana mengharuskan kita harus karantina di Iya. asrama, merasakan Jarang menghirup sakit. dunia Iya, luar, betul, menghirup udara dunia luar gitu teman-teman. Benar-benar di dalam ruangan terus dan Iya. tapi alhamdulillahnya itu kita difasilitasi komputer yang dengan apa ya? Iya, ingat kan? Iya. Ya, di Hansa. Iya, iya, kita seasrama teman-teman. Oh my god, benar nostalgia banget. Oke. Ya mungkin aku lebih ke meneruskan hobi menulisku di kelas 3 itu kayak oke, nulis kayak sekedar nulis karena aku suka, karena aku ingin bercerita, karena aku mau tetap melanjutkan hobiku Tetap yang udah berkarya jadi gitu ya. bener kayak gitu. Dan Gimana pun caranya pokoknya berkarya gitu. dan mungkin aku sempat ikut beberapa lomba juga walaupun ya belum berhasil gitu ya, cuma itu kan juga tetap salah satu Pengalaman Kak. produktivitas. It's Ya, okay, itu betul. pengalaman berharga pastinya. Dan ini sih karena itu udah umur sekitar 14 tahun 15 tahun ya. Iya. Nah, ini adalah peralihan dari genre gini, peralihan dari aku udah menjadi remaja gitu seutuhnya. Nah, sementara aku lahir jadi penulis itu dari background yang anak-anak, sangat anak-anak, cerita anak-anak, cerita yang penuh apa ya? Imajinasi. Imajinasi, fantasi, dongeng kayak gitu. Nah, masa itu adalah masa aku harus menyesuaikan genre tulisanku juga lebih lebih upgrade gitu. Dari bahasanya, dari segi ceritanya, dari gaya tulisannya, itu semua harus upgrade jadi lebih bisa Menyesuaikan dinikmati, gitu. Iya, dinikmati remaja gitu, Betul, nggak betul, anak-anak betul. lagi gitu. Dan Iya. ya itu mungkin aku mulai sering baca buku-buku remaja juga kayak gitu. Dan teman-teman mu'alimah juga sangat suka membaca, Iya. sangat punya banyak buku ya Kak, Betul. jadi bisa saling Di pinjam-pinjam. era-era kelas 3 itu COVID, kan tetap COVID ya teman-teman, dan itu memang di mana-mana tuh buku. Jadi Betul. hiburan kami tuh buku gitu. Mau gimana pun buku. Iya. Gitu. Oke. Kayak satu novel untuk seasrama Satu gitu. kamar, satu asrama, semuanya satu novel. Iya, betul. Oke. Itu sih dari ya literasi yang ada di Iya. kelas 3 itu memorable-nya itu. Ya, berarti Kita- masa-masa untuk peralihan. lebih ini ya Kak ya, banyak membaca lagi gitu ya, Betul, kembali betul, membaca. betul, kembali Karena membaca. tidak selamanya harus nulis gitu kan. Kita juga butuh membaca Betul. insight baru gitu kan untuk menghasilkan karya yang baru juga. Oke. Terus ini Kak. Nah, ini adalah tahun yang istilahnya tahun emasnya gitu ya Oke, di Ma'alimat bener gitu ya. banget nih. Itu adalah tahun keempat dan tahun kelima. Betul, Mungkin betul. bisa digabung jadi Gabung satu aja. karena memang ini satu kesatuan teman-teman, dan mostly sama lah. iya, gitu, mostly 4 sama, dan lima memang ini golden era ya gitu Iya. di Ma'alimat nih. puncak keemasan. Iya, silahkan Kak. Oke, untuk tahun keempat dan kelima kita alhamdulillah dulu nih karena sudah sudah COVID itu sudah berlalu gitu dengan masanya gitu, dan kita sudah tidak memakai masker juga, kegiatan berjalan seperti biasa seperti kita Kembali kelas 1 dengan hidup baru. betul, kita seperti menghirup udara segar lagi Iya. gitu. Dan nah di sini kelas 4 dan 5, mulai dari kelas 4 dulu seperti yang ya kita udah bilang tadi ya Kak, kalau Mu'alimat itu khas dengan organtri, organisasi Si santri. santri. Dan Betul. waktu itu organtri yang aku pilih untuk ya menyibukkan diri, mengembangkan diri adalah IPM. Iya. IPM lagi ngelanjutin dari IPM kelas lagi 2. teman-teman. Iya. Bella juga nih, Kak Iya. Bella juga. Nah, Oke. aku kembali ke bidang PIP, literasi lagi, dan Dan Kak Bella aku melinjir teman-teman, aku ternyata menemukan passionku yang sebenarnya itu udah di dunia seni, jadi aku masuk di bidang apresiasi seni budaya dan olahraga. di Gitu. PIP Asbel. Iya. Kayak gitu. Ini kita 2 periode berturut-turut Iya, benar. bersama. Iya, betul. Nah,
kita cerita bareng aja kayak. Boleh. Di kelas 4 dan 5 kan kita oh ya di situ aku merasa sebagai bidang PIP tentunya kan ya punya kewajiban untuk apa ya istilahnya menggerakkan literasi. Betul. Iya. Selain jadi tangan kanannya perpus ya kita sering misalkan bantu-bantu perpustakaan untuk mengurus lomba semarak lombanya Haflatul perpustakaan. Maktabah, Iya, namanya Haflatul Maktabah. Maktabah. 1 tahun sekali. Iya, event tahunan dari Perpustakaan Muallimat yang itu dimana mengadakan acara besar gitu. Betul. Diiringi dengan perlombaan-perlombaan yang berkaitan dengan literasi dan berkarya gitu teman-teman. Keren banget lah pokoknya. Iya. Dan itu diurus bareng-bareng juga ya Kak sama IPM. Jadi Kak Bella kita dan membantu. seluruh IPM juga berpartisipasi gitu dalam acara itu. Nah, kemudian hal yang paling membanggakan mungkin ya buat aku sebagai PIP sendiri adalah waktu itu alhamdulillah aku itu mimpinya adalah selain karena aku sudah bisa menulis buku gitu, aku sudah bisa menciptakan karya, aku juga mau ngajak orang lain untuk berkarya. Oke. Atau istilahnya aku juga mau memfasilitasi orang lain untuk berkarya dan bisa punya buku kayak gitu. Nah, itu ideku kelas 4 ketika awal-awal ber-IPM itu dan alhamdulillah waktu itu tentunya dengan fasilitas yang ada dari madrasah dan juga fasilitas dari IPM juga mengantarkan kita semua buat alhamdulillah itu bisa menginisiasi satu program menulis buku yang namanya adalah Gerakan Sekolah Menulis Buku. Iya. Betul. Ini kebetulan saya juga bergabung nih teman-teman. Berpartisipasi maksudnya, berpartisipasi dalam kegiatannya Kak Maryam ini dan ini juga 2 tahun berturut-turut tanpa lelah. Iya. Nah, gimana, Kak? Jadi kita waktu itu mengumpulkan apa ya istilahnya mencari berbagai 50 penulis. Iya, mencari penulis. Kita waktu itu menginisiasikan program tersebut, antologi penulisan buku, cerpen ya. Cerpen itu dengan sistemnya oprek kayak gitu. Jadi kita oprek karya, siapa yang berminat menulis bisa daftar kayak gitu. Dan alhamdulillah sekali 2 tahun berturut-turut ya itu jalannya kita sudah berhasil 2 tahun itu jadi kita sudah berhasil membuahkan 2 buku. Iya, ini salah satunya ada di sini, boleh ditunjukkan nih Kak. Oke. Ini. Jadi setiap tahun karya dari ini singkatannya namanya GSMB ya, Iya, GSMB khas banget namanya. Jadi setiap tahun tuh ada temanya. Betul. Gitu ya. Temanya juga yang menentukan ada dari bidang PIP Kak Maryam ini, dan ini adalah buku yang kedua di tahun kedua ya. Berarti tahun berapa ini Kak? Tahun 2024. Ya, 2024. Ini ada 1 juta kisah di balik sebuah rumah. Betul. Ini kira-kira isinya tentang apa ini Kak? Oke. Sebenarnya karena ini kumpulan cerpen ya teman-teman. Jadi ada sekitar 50 sampai 100 orang, 50 sampai 60 orang anak siswi MA Muallimat yang ikut di program ini. Karena ini dibatasi kota juga ya Kak. Jadi ya terbatas ya? Terbatas kayak gitu. Meskipun padahal peminatnya itu ternyata jauh banyak ternyata lebih dari itu. Mengalami kenaikan teman-teman. Iya, jadi di tahun pertama itu kita dapat 50, tapi tahun kedua itu ternyata yang pengen daftar itu hampir 100-an orang nih Kak. Cuma ya karena kita harus mengikuti ketentuan gitu. Jadi 50 sampai 60-an orang yang masih bisa ditampung gitu. Oke. Nah, tentang ini ya, kan waktu itu saya sama PIP itu diskusiin tema apa nih yang cocok, karena kita sendiri yang menentukan tema untuk sekolah kita gitu. Nah, waktu itu kita memilih tema yang sangat remaja banget. Apa ini Kak? Atau Gen Z banget. Temanya waktu itu kita just say rumah gitu. Rumah oh gitu. God. Kayak apa sih rumah itu? Gitu-gitu. Senja-senja indie gitu. Oke. Lebih ke mungkin penafsirannya tuh setiap orang bisa beda-beda gitu. Dan gimana sih sudut pandang setiap orang tentang rumah itu? Oh, ternyata ada yang rumah itu adalah seseorang yang membuat dia nyaman. Ada yang seseorang, ada yang tempat, ada yang kasih sayang. Dan ternyata ada yang lebih imajinatif lagi. Misalkan dia itu menulis kisah fantasi, rumah yang labirin gitu, rumah yang berlabirin. Jadi dia tuh dalamnya menemukan sebuah harta karun atau gitu. Nah itu kan juga bisa gitu. Jadi memang
inilah salah satu bentuk apa ya, budaya menulisnya Siswi Mualimat yang keren banget. Kita patut apresiasi juga ke penulis-penulis muda Mualimat yang udah berpartisipasi, dan seneng banget waktu bacanya karya-karya teman-teman juga kayak keren sekali, ternyata kita memang layak untuk jadi penulis gitu. Artinya siswi Mualimat ini memang memiliki semangat literasi yang tinggi gitu ya, sobat literasi ya, gitu. Selanjutnya nih Kak, kan ada nih program dari PRIPM Mualimat sendiri, itu yang pernah berkolaborasi dengan Gramedia nih teman-teman. Oh iya. Gramedia gitu kan? Oh iya, tadi lupa diceritain nih Kak, padahal ini, itu gongnya. Iya gitu. Ini kayak lonjakan baru nih teman-teman. Betul. Ini adalah kerjasama atau kolaborasi dari 3 pihak, yaitu dari PRIPM Mualimat bidangnya Kak Mariam ini, PIP khususnya ya. Kemudian ada dari Perpustakaan Mualimat tentunya yang selalu memfasilitasi kami. Kemudian juga ada dari Gramedia Sudirman Yogyakarta. Boleh dong Kak ceritakan sedikit? Terima kasih Kak Bella udah ngingetin golden event gitu istilahnya. Tentang ini adalah ini terjadi di tahun kedua aku ber-IPM, kita ber-IPM di mana bersama kita kelas 5 waktu itu, dan alhamdulillah sekali setelah menjalani proses rangkaian penerbitan buku yang kedua itu, istilahnya buku itu sudah mau lahir gitu, sudah mau terbit gitu, sudah mau launching gitu. Nah, biasanya kita itu kan selalu mengadakan launching itu selalu diadakan secara stadium general atau besar-besaran gitu ya, di hadapan seluruh siswi Mualimat. Event khususnya. Ada event khusus yang nanti juga jadi semarak literasi gitu. Nah, waktu itu aku itu melihat momentumnya itu pas. Jadi ketika tahun 2024 lalu, 2024 itu buku Sejuta Kisah di Balik Sebuah Rumah ini tuh sudah mau terbit, dan itu bulan Februari, dan ternyata pada waktu itu Gramedia Sudirman, dari pihak Gramedia Sudirman Yogyakarta itu mengajak berkolaborasi kayak gitu. Oh, berarti dari pihak Gramedia ya? Betul, jadi senang banget karena nggak nyangka juga aku sebagai anak Mualimat gitu. Gramedia itu ngajak kita kolaborasi karena jadi ceritanya Gramedia itu pernah berkolaborasi dengan sekolah lain. Nah, sekolah lain itu juga cerita gitu kalau sekolah yang sering ngadain program literasi dan mengundang penulis buku itu Mualimat gitu. Oh my god. Kan kita juga sudah terkenal di luar sana ya. Betul, ingat yang Kak Hanum datang ke sini kan? Iya, Kak Hanum kebetulan juga pernah dari Perpus mengundang gitu. Perpus sering banget mengundang penulis hebat. Di tahun-tahun sebelumnya juga pernah ada Terelie dan Kak Sri Izzati. Penulis keren gitu teman-teman. Pernah datang ke Mualimat gitu. Nah, jadi itu adalah habit yang harus diteruskan gitu. Nah, kemudian budaya lah. Betul. Budaya, sudah menjadi budaya. Kemudian ceritanya pada waktu itu kita melihat itu sebagai kesempatan besar dong, ya kan? Jadi karena yang waktu itu diajak juga IPM bidang PIP, jadi sebagai waktu itu ketika menjabat sebagai Kabid PIP sendiri, tentu langsung menerima dengan penuh semangat nih Kak, dengan senang hati. Karena kapan lagi gitu? Kesempatan emas teman-teman. Iya benar, kesempatan emas, dan ini juga jadi gerbang nantinya kolaborasi Gramedia dan Mualimat ke depannya. Nah, jadi akhirnya karena kita sudah mau mengadakan launching buku itu tadi, yang dimana tajuknya adalah Festival Sastra. Jadi, Kak Bella boleh nggak kasih tahu teman-teman kalau kita tuh punya Theta 2, namanya Temu Anggota. Apa sih temu anggota itu gitu ya? Jadi dari PRIPM Mualimat itu teman-teman ada program namanya Theta atau Temu Anggota. Jadi Temu Anggota itu semacam acara besar gitu, event yang dimana seluruh siswi itu mengikuti, dan itu nanti isinya bisa berbagai macam atau eventnya bisa berbagai hal gitu. Nah, salah satunya adalah dengan mendatangkan pemateri, kemudian kita sharing, diskusi, dan mendengarkan bersama seluruh siswi begitu, dan salah satunya adalah dari penulis-penulis hebat kita. Nah, ini makanya ada hubungannya gitu ya dengan festival literasi ini. Gitu. Nah, Festival Sastra ya Kak ya? Koreksi. Festival Sastra teman-teman. Nah, jadi akhirnya sudah jadwalnya nih, IPM itu mengadakan temu anggota yang kedua di periode itu, dan kemudian akhirnya dimasukkanlah program kerja atau event Festival Sastra ini ke dalam Theta itu, dan
dilakukanlah kolaborasi bersama Gramedia pada saat Oke. itu. Nah, alhamdulillah, jadi pada waktu itu alhamdulillah terlaksana dengan baik teman-teman, dan mengundang Menghadirkan- antusias juga Iya. seluruh warga Mualimat, tampak sangat wah, Iya. Gramedia nih. Iya, Gramedia. Gitu. Jadi ini cerita sedikit tentang Iya. perjalanan acara ya teman-teman. Waktu itu kita ada bazar buku dari Gramedianya, kemudian kita ada sharing dengan sosok penulis juga. Terus kemudian ada ini Kak, apa yang kalau minta tanda tangan itu? Fansign. Iya, fansign bersama Fansign. penulis gitu teman-teman. Iya. Dan kebetulan aku seneng banget kayak first time punya buku yang ditanda tanganin langsung dan minta bener-bener. langsung dengan Dan penulis itu. ngobrol. Iya, Oh my God, keren sangat banget. Dan itu lucky. pengalaman yang luar biasa. Betul. Dan jadi waktu itu Festival Sastra alhamdulillah sudah mencakup ini launching buku. Pertama Iya. launching buku dulu. Kemudian Launching buku ini ya Kak? iya, launching buku Sejuta Kisah di Balik Sebuah Rumah, sekaligus juga pengumuman pemenangnya, penghargaan kepada penulis-penulis yang menang, penghargaan kepada perpustakaan juga sebagai fasilitator gitu. Iya. Dan kemudian itu tentunya talk show bersama penulis. Jadi sebelum hari H itu juga tentunya kita dan Gramedia itu sudah komunikasi gitu. Siapa nih penulis yang mau datang, siapa nih penulis yang kita inginkan yang match dengan Mualimat gitu-gitu. Dan akhirnya kita waktu itu mengundang Kak Lena Iya, sebagai Kak Lena. bintang tamu kita gitu, dan sangat menyenangkan beliau alhamdulillah. Dan itu sangat relate teman-teman dengan Gen Z atau teman-teman sekarang yang bukunya itu berkaitan dengan mental health kayak gitu. Betul. Dan Iya. relate lah ya, Iya. bisa dibilang dengan teman-teman tuh gitu. Nama pena beliau tuh Coretan Lena. Ya, Nama Coretan pena. Lena. Jadi Coretan kalau teman-teman Lena. tertarik, boleh cari. Iya, betul. Nah, Oke. kemudian selain talk show itu juga ada bazar. Iya tadi bazar ya teman-teman Iya, ya. bazar. Seperti yang saya sebutkan tadi. Karena kita Tuh. Gramedia itu menyelenggarakan bazar, memfasilitasi apa ya? Penulis pada kita, maka terjadilah kerjasama yang oke itu. Dan Gitu. tentunya karena anak Mualimat tuh juga sebenarnya suka banget pergi Iya, ke antusiasnya tuh Gramedia. tinggi teman-teman. Iya. Suka banget jajan buku gitu ke Iya, Gramedia, dan jajannya jajan iya, buku gitu. Dan ketika ada di sini, wah semakin Semangat. semakin Iya. semangat. Semakin dekat. Tinggal di sini nih, Iya, di Munjiah. gitu. Ya Allah, Munjiah kayak Iya. gitu. Oke, ini keren banget sih ya Kak ya. Juga mengingat kalau program ini tuh luar biasa gitu, semakin meningkatkan Iya. semangat teman-teman. Dan alhamdulillahnya teman-teman sahabat literasi, kerjasama dengan Gramedia ini berlanjut lah sampai sekarang. Jadi ketika Betul. kita ada event-event seperti Teta atau yang lainnya itu yang berkaitan dengan literasi, Gramedia itu dengan senang hati gitu mengadakan bazar, atau mungkin mereka juga menawarkan fasilitas-fasilitas yang lain kayak gitu. Jadi harapannya kerjasama ini tetap berlanjut gitu ya, dan Betul. event-event literasi di Mualimat tuh semakin berkembang, semakin Betul, keren, semakin Betul. membuat apa ya, kehidupan literasi di Mualimat tuh semakin hidup Betul, gitu. betul. Oke. Karena literasi juga bagian penting dari kehidupan kita ya, Pak, Betul, ya? betul. Sebagai apa ya, di arus yang modern, di di era zaman ini. digital kayak gitu, literasi itu justru jadi apa ya, dasar kita untuk mempelajari segala sesuatu kayak gitu. Literasi yang mencakup, tidak hanya mencakup membaca dan menulis, tapi selain membaca dan menulis juga harus ada melek, rasa peduli kayak gitu Betul, iya. terhadap berbagai isu yang ada. Dan tentunya kita sebagai generasi muda itu apa ya, basic yang harus kita punya gitu. Iya, iya. Jadi, Jadi, kenapa Mualimat sangat menggencarkan gitu, karena Iya. kita perlu, dan Iya. itu sangat bermanfaat bagi kita nantinya. Jadi intinya gencar literasi itu bukan karena oh iya cuma sekedar diomongkan saja atau apa, tapi kita tuh sebenarnya butuh teman-teman kita Betul. semua, dimanapun teman-teman sobat literasi berada, kita sejatinya adalah butuh Betul literasi sekali. gitu ya Kak ya. Oke, menuju ke tahun terakhir Kak, Oke. dan mungkin sudah di akhir sesi podcast ya. Oke. Boleh diceritakan gimana ini tahun terakhir di Mualimat ini seperti apa, dan mungkin harapan untuk kehidupan literasi di Mualimat ke depannya, perpustakaan juga, untuk perpustakaan Mualimat seperti apa gitu. Oke. Karena sudah tahun terakhir di sebuah sekolah yang Luar sangat biasa ini. mengapresiasi kita dalam berliterasi, khususnya aku juga sangat membuatku merasa terdukung, tersupport, terfasilitasi dengan baik. Tentunya apa ya, aku nggak mau membiarkan semua yang sudah
pelajari di Mu'alimat itu pengalaman ya, hilang sudah gitu aja. pengalamannya tidak hilang begitu saja. Pastinya aku akan selalu menengok ke belakang gitu. Gimana proses-proses menulis ini, berliterasi ini tuh terus berkembang, bahkan sampai sampai Kedepannya, tahun-tahun depan lamanya gitulah. Jadi alhamdulillah di kelas 6 ini tentunya by the way kita udah off organisasi ya, udah off, sudah selesai off IPM dan udah lebih fokus ngejar universitas, iya, betul, dan perguruan menyelesaikan tinggi. akademik begitu ya. Jawab apa? Kenapa Kak sedih gini Kak? Gak mau cerita aja. Mungkin kesan pesan terakhir deh. Oke. Tentang literasi? Oke. Sebelumnya sebagai kelas 6 gitu ya, mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Mu'alimat yang sudah menjadi guru gitu. Sebenarnya guru dalam berliterasi itu salah satunya adalah Mu'alimat, punya peran besar gitu. Sekolah tuh mulai peran besar. Karena bagaimana kita tuh dibiasakan untuk selalu punya potensi memanfaatkan setiap potensi dengan baik. Makanya setiap potensi apapun yang kita miliki itu pasti disupport madrasah dengan baik, karena kita emang lahir jadi kader yang bermanfaat gitu untuk umat gitu. Nah, alhamdulillah pelajaran di Mu'alimat dalam selain semakin melatih skill berliterasi adalah juga skill berorganisasi itu tadi. Dan alhamdulillah yang paling berkesan adalah ketika aku kembali ke daerahku di Lampung. Itu kelas kelas 4 naik ke kelas 5. Jadi selepas mubalik hijrah, kita setiap Ramadan itu ada mubalik hijrah, teman-teman, dan setelah kegiatan itu selesai, aku kan pulang nih Kak, pulang ke rumah, dan tiba-tiba ayahku tuh bilang gini, itu dari MI Nurul Iman, dari sebuah sekolah di daerahku, mau ngundang kamu nih jadi pembicara di kayak pelatihan menulis gitu. Ternyata MI Nurul Iman itu salah satu sekolah di daerahku itu lagi ngadain program menulis buku menulis buku di sekolahnya untuk untuk satu angkatan gitu, untuk satu angkatan itu mungkin kayaknya kelas 5 SD mungkin. Nah, waktu itu itu menjadi pengalaman yang oke banget, karena di situ itu aku membawa nama sebagai anak Mu'alimat gitu ya, sebagai anak Mu'alimat, bukan hanya sebagai penulis KKPK, tapi juga gimana public speaking yang telah diajarkan Mu'alimat itu kemudian bisa terbawa dan bisa bermanfaat untuk berbagi cerita kepada teman-teman, kemudian juga menceritakan pengalaman di Mu'alimat lagi kepada mereka kayak gitu. Dan keren. Itu adalah oleh-oleh dari Mu'alimat yang sangat bermanfaat gitu ketika kembali dibawa ke Lampung. Jadi terasanya itu adalah ketika kita kembali kembali kepada yang membutuhkan kita, maka kita mentransfer ilmu yang sudah kita dapatkan selama di sini gitu ya. Oke. Ini sekedar informasi aja ya teman-teman. Jadi buku-buku yang di sini kan tadi menarik banget ya nih. Dan di sini kan ada semuanya buku dari Kak Maryam. Ini ada Sejuta Kisah tadi yang GSMB. Kemudian ini apa Kak? KKPK ini buku kedua nih. Buku kedua. Violinis Misterius. Oke, buku kedua judulnya Violin Misterius. Terus ini Kak? Ini nasihat untuk si penunda sholat. Ini antologi nih. Oke, tahun berapa Kak? Tahun sekitar 2019. Jadi awal-awal masuk Mu'alimat. Nah, teman-teman yang tertarik nih buat bacanya bukunya Kak Martas nih, bisa ya Kak ya dicari di Gramedia, di online shop juga bisa. Terus juga tentunya kalau teman-teman mau baca gratis dan langsung nih, terutama teman-teman Mu'alimat dan sobat literasi, langsung baca di perpustakaan Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi semuanya tersedia gratis dan bukunya tersampul rapi, dan nyaman tentunya banget, di tempat perpustakaan ini ya. Semuanya nyaman dengan pustakawan segala fasilitasnya yang sudah pustakawan Sadah di Mu'alimat juga siap membantu, sangat ramah, siap berdiskusi gitu dengan teman-teman. Ini juga tambahan saja bahwa kita juga sedang di perpustakaan Mu'alimat langsung teman-teman, dan merasakan kenyamanan langsung ya Kak. Betul.
ada yang mau ditambahkan dulu Kak? Silahkan. Oke, untuk sobat literasi semuanya dimanapun berada, jangan lupa untuk selalu berliterasi bagaimanapun keadaannya. Nah, berliterasi itu teman-teman jangan diartikan hanya membaca aja atau hanya tentang buku atau tulisan aja, jangan. Karena literasi itu adalah melek dengan suatu keadaan, peduli, peka dengan suatu keadaan, dan caranya itu adalah dengan membaca dan mengembangkannya itu adalah dengan menulis. Jadi bagaimana teman-teman berliterasi di era digital ini, di zaman yang semakin modern ini adalah jangan lupa untuk selalu melek terhadap isu-isu perkembangan dunia yang ada, jangan lupa untuk membuka mata dengan pengetahuan dan wawasan yang ada di dunia ini, dan medianya tentunya yang paling strategis adalah buku. Dengan membaca untuk menyerap segala wawasan dan menulis untuk mengungkapkan pikiran, karena menulis itu adalah hasil olah pikiran gitu, dan itu akan menunjukkan betapa cerdasnya kita generasi muda apabila kita membaca dan menulis. Oke, terima kasih Kak Maryam, keren banget pesannya untuk sobat literasi semuanya. Dan semoga kisahnya Kak Maryam ini selama 6 tahun di Mualimat ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Dan apapun tadi yang Kak Marta sampaikan tentang dunia literasi, bahwa literasi itu adalah yang kita butuhkan. Literasi itu penting untuk membangun kecerdasan kita gitu lah ya Kak ya. Gitu. Oke. Mungkin sekian dari kami pada hari ini. Saya Bellatrix bersama Kak Maryam. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa di Bincang Literasi selanjutnya teman-teman. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Marilah semua kita